Untuk peserta dari kegiatan coaching hari ini, diantaranya Ibu Widiawati sebagai coach, Ibu Ruli sebagai coaching, dan Ibu Novi sebagai supervisor. Alur kegiatan coaching supervisi akademis ini dilakukan dengan menggunakan alur tirta, dengan langkah menentukan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, menentukan rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen dari apa yang akan direncanakan atau aksi yang akan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memberikan perbaikan kepada coach tentang kemampuan mendengarkan secara penuh dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Kemampuan yang perlu dikembangkan oleh seorang coach pertama presenter yaitu kemampuan untuk hadir utuh bagi coaches kita. Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coaches. Ini bagian dari kesadaran diri. Ini membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Bersikap terbuka, bersikap sabar, dan bersikap ingin tahu lebih banyak. Yang kedua, mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang bermakna. Bentuk pertanyaan terbuka, menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. Tujuan memberikan umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coaching. 2. Tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. 3. Sesuai prinsip coaching, memberikan umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. 4. Selalu mulai dengan memahami pandangan atau pendapat coaches. Selamat mendengarkan video kami berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruli. Bagaimana kabarnya Ibu Novi, Ibu Widya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelumnya melakukan coaching, diawali saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Novi selaku coach untuk memberikan coaching pada Ibu Widya nantinya ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baik Ibu, coaching pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coach pada coachee. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Novi yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Baik Bu, nanti pada saat coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah passion, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang diinginkan oleh observasi. Oke, baik. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang pertanyaan terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Novi dalam proses coaching kali ini. Oke,
Baik Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Koci. Nah, nantinya Koci akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Demikian dulu ya Ibu ya, pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Widya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, kemarin Ibu Wid itu ada yang mau disampaikan dan diceritakan gitu ya kepada saya. Iya Bu. Oke, baik. Kalau gitu kita tidak terlalu banyak waktu ya Bu ya. Hanya 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi apa yang ingin Bu ceritakan hari ini pada saya? Iya baik, yang ingin saya ceritakan hari ini tentang rekan guru saya. Oh, tentang rekan guru Bu Wid ya. Baik. Kalau begitu, apa permasalahan yang dialami Bu Wid terhadap cerita atau permasalahan yang ingin Bu Wid ceritakan kepada saya hari ini? Iya Bu Novi, saya ingin cerita pada panjenengan. Ini masalah di kelas saya. Di kelas saya ini kan muridnya banyak sekali ya Bu Novi ya. Ya. Di sini yang dimaksud banyak itu memiliki karakternya ini bermacam-macam. Nah saya itu bingung, saya harus membuat pembelajaran yang seperti apa agar siswa saya ini semua bisa memahami materi yang saya berikan. Oh gitu, jadi Bu Wid itu ingin murid-murid Bu Wid itu lebih memahami materi yang Bu Wid sampaikan pada saat pembelajaran tersebut. Iya, gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira lebih fokus ke pembelajaran tentang apa ya Bu ya? Iya, kali ini saya akan memberikan pelajaran anak-anak itu tentang pendidikan kewarganegaraan, utamanya fokus pada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah ini saya masih bingung itu menyiapkan metode sama medianya ini apa yang harus saya gunakan gitu. Oh gitu. Jadi Bu Wid ini masih memikirkan tentang metode dan istilahnya apa ya, alat peraga yang pas untuk materi tersebut. Kalau boleh tahu Bu Wid, sebelumnya apa sih yang Bu Wid harapkan nanti dari penggunaan metode dan alat peraganya nanti? Iya, harapan saya itu kan tadi saya sudah menceritakan murid saya ini kan memiliki karakteristik, memiliki keunikan yang bermacam-macam. Nah, harapan saya media atau metode yang saya gunakan ini nanti bisa dipahami oleh semua murid saya, gitu loh Bu. Oh begitu. Jadi istilahnya Bu Wid ini bisa melayani semua kebutuhan murid walaupun muridnya itu berbeda-beda. Betul sekali. Oh gitu. Adakah Bu Wid cara-cara tertentu menurut Bu Wid ini ya untuk melayani? Oh sebelumnya gini aja Bu, sebelumnya apa ya keunikan-keunikan yang ada di kelas Ibu? Nah, siswa saya itu ya Bu ya, ada yang suka bermain, ada yang suka menggambar, Iya. ada yang suka bercerita. Oh gitu, ada yang suka bermain, ada yang suka menggambar, ada yang suka bercerita. Kalau seperti itu lebih baik menurut Bu Wid menggunakan metode atau pendekatan yang bagaimana ya Bu ya, supaya ketiga apa tadi identifikasi kebutuhan anak ini bisa terlayani Bu? Mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang memenuhi kebutuhan anak-anak semua ini, metode pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Bu ya.
berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Adakah Bu strategi dari pembelajaran diferensiasi itu nanti? Strateginya seperti apa atau secara teknisnya itu bagaimana Bu? Iya, di awal nanti saya akan mengadakan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui minat siswa saya, profil belajar siswa saya, dan kesiapan belajar siswa saya. Oh, bagus sekali langkah-langkahnya. Jadi Bu Wit nanti akan mengadakan asesmen awal begitu ya untuk mengetahui kebutuhan belajar murid-murid Bu Wit. Bagus sekali Bu. Kalau begitu kira-kira nanti harapan Bu Wit ke depannya untuk anak-anak ini seperti apa Bu? Harapan saya ke depannya setelah saya menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi ini, nanti yang suka bermain ini nanti bisa memahami materi saya dengan bermain, yang suka menggambar bisa memahami materi saya dengan hasilnya gambarnya, dan yang suka bercerita itu nanti bisa memahami materi yang saya berikan dengan melakukan presentasi itu. Oke, baik. Dengan begitu nanti berarti semua anak akan terlayani ya Bu Wit ya. Luar biasa, bagus sekali Bu Wit. Kalau boleh tahu nanti siapa yang akan bisa membantu Bu Wit dalam menyiapkan ini semua? Ya, nanti saya akan minta bantuan teman-teman sejawat saya agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik Bu Wit. Kira-kira kapan akan Bu Wit persiapkan untuk semuanya ini? Ya, untuk hari ini nanti saya akan merancang untuk bentuk asesmennya. Setelah saya melakukan asesmen, saya akan merancang juga untuk perencanaan pembelajaran sesuai dengan pendekatan berdiferensiasi. Oke, baik Bu Wit. Jadi Bu Wit setelah ini akan membuat rancangan asesmen awalnya, kemudian merancang rencana pembelajarannya yang berdiferensiasi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian nanti akan melaksanakannya gitu Bu Wit. Iya. Semoga semua yang direncanakan Bu Wit dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Nanti saya tunggu kabarnya ya Bu Wit ya setelah melaksanakan pembelajaran ini. Iya, terima kasih Bu Novi. Iya, sama-sama Bu Wit. Ibu Novi tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Widya selaku coaching. Nah, setelah melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu Novi lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Novi selaku coach? Iya, tadi dengan adanya coaching saya dan Bu Wit terjadi tanya jawab ya Bu, terjadi komunikasi dengan saya, berusaha untuk mendengarkan aktif. Jadi setiap pernyataan yang disampaikan oleh Bu Wit tadi saya berusaha untuk mendengarkan dan memahaminya, kemudian berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, dan alhamdulillah Bu Wit dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas seperti itu. Bu Novi, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching tadi Ibu Novi dan Ibu Widya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Delta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Widya sehingga Ibu Widya bisa menemukan solusi dan permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching gitu. Pertanyaan terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu Novi? Baik, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu ini Bu, menjalin kemitraan yang lebih lagi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih berbobot lagi daripada yang tadi gitu. Oke, Ibu ya, berarti mau memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada
coaching ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Ibu Novi. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ruli, Bu Novi. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini Bu Ruli sama Bu Novi mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu, saya hari ini akan melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Novi. Ya, sebelum melakukan kegiatan coaching, mungkin saya akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Bu Ruli untuk sebelum melakukan kegiatan coaching dengan Bu Novi. Ya. Bu Ruli, nanti saya akan mencoba untuk mengambil dengan melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Ya, di sini saya akan mencoba sesuai dengan rubrik penilaian seperti angka-angkanya. Tentunya Bu Ruli akan menggunakan alur kita ya. Ya. Terus di sini Bu Ruli untuk kemampuan kita atau kompetensi yang akan digunakan ini nanti apa saja? Kompetensi inti dari coaching itu yang pertama saya ingin kehadiran penuh dari diri saya untuk mendengarkan coach, saya menyampaikan permasalahan. Lalu yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu. Ya, baik. Berarti Bu Ruli ini nanti ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya, dari kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus di antara ketiganya itu mana yang lebih spesifik menurut Bu Ruli yang akan dikembangkan pada saat kegiatan observasi nanti? Kalau yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif itu dia, dan satu lagi saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach yaitu Ibu Novi. Nah, jadi ada dua ya yang diinginkan Bu Ruli yang akan dikembangkan, yaitu yang lebih spesifiknya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Akan saya catat. Ya, itu. Nah, sekarang indikator ketercapaian untuk mengembangkan yang ingin dilakukan itu seperti apa? Untuk indikator ketercapaian coach, saya itu sudah sesuai, sudah bisa mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi. Juga coach memiliki rencana aksi untuk rencana ke depan yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahannya itu. Ya, baik Bu Ruli, indikator ketercapaian saat coaching dengan Bu Novi nanti sudah bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Novi. Nanti itu memiliki rencana aksi sebagai solusi. Begitu juga ya Bu Ruli? Ya, betul. Baik Bu Ruli, terima kasih untuk jawabannya. Silakan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Novi. Nanti setelah melakukan kegiatan coaching selesai, kita akan ngobrol lagi ya. Siap Ibu. Ya, begitu, terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatannya hari ini. Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Bagaimana dengan Bu Novi? Alhamdulillah baik juga Ibu Novi. Saya juga baik. Bu siapa? Bu Novi tadi WA saya mau ngajak ngobrol-ngobrol tentang permasalahan gitu ya Ibu ya? Iya betul sekali Bu Ruli. Saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi gitu. Oke, kita ngobrol mungkin nggak terlalu lama nih Bu, sekitar berapa ya, 15 sampai 20 menit lah. Ngomong-ngomong apa yang mau Ibu Novi bicarakan siang hari ini Ibu mungkin? Baik Bu Ruli, gini loh Bu Ruli, saya kebetulan tahun ini kan mengampu kelas 2.
Dan di kelas 2 itu kan ada materi tentang perkalian. Dan anak-anak saya itu masih merasa kesulitan untuk menjawab tentang perkalian gitu Bu. Oh, jadi itu ya Ibu Novi. Iya. Saat ini mengalami kesulitan yang dalam pengajaran materi perkalian pada murid-murid di kelas 2. Jadi Iya. begitu permasalahannya. Iya, betul. Ya. Masa sibuk? Oke Bu Dian. Masa sibuk? Oke Bu Novi, karena waktu kita ngobrol itu pendek, Bu Novi ingin mendapatkan apa sih dari diskusi yang kita bincangkan di hari ini? Baik Bu Li, dari percakapan kita nanti saya berharap bisa menemukan solusi bagi permasalahan yang saya hadapi, terutama tentang penyampaian materi atau kegiatan pembelajaran di kelas 2 khususnya tentang materi perkalian. Begitu Bu Li. Oh, begitu ya Bu Novi. Berarti di sini ingin mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan di kelas Bu Novi. Ya. Nah, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Novi ya supaya murid-murid itu bisa mengalami pemahaman materi perkalian yang Ibu ajarkan itu? Iya Bu, kemarin itu ketika saya belajar bersama anak-anak tentang perkalian, sebelumnya saya itu masih menjelaskan terlebih dahulu tentang perkalian itu apa, kemudian cara untuk mendapatkan hasilnya itu seperti apa, kemudian memberi contoh-contoh seperti itu Bu. Anak-anak itu bisa ketika saya menjelaskan kemudian tanya jawab itu bisa Bu menjawabnya. Tetapi ketika saya memberikan tugas, memberikan soal, itu nilainya anak-anak itu masih banyak yang belum memuaskan gitu Bu. Masih banyak yang perlu bimbingan gitu loh Bu. Bagaimana ya solusinya? Oh, begitu ya Bu Novi. Nah, menurut Bu Novi, anak-anak memahami perkalian itu yang seperti apa sih Bu Novi? Iya. Nah, anak-anak ini setelah saya amati ya Bu Ruli, anak-anak ini bisa menjawab perkalian dengan mengubahnya ke bentuk penjumlahan berulang, begitu Bu. Lalu menjumlahkan bilangan-bilangan tadi sehingga mendapatkan hasil yang benar, gitu Bu. Jadi mereka paham melalui tahapan-tahapan mengerjakan dengan cara menjumlahkan berulang, gitu Bu. Oke, jadi anak-anak itu paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang ya Bu ya. Iya. Lalu menjumlahkannya dengan benar dan nanti hasil akhirnya juga benar begitu. Ya idealnya gitu ya Bu ya. Iya, gitu. Jadi anak-anak itu bisa menghasilkan perkalian dengan benar melalui penjumlahan berulang, begitu Bu. Baik, kalau anak-anak di level itu Bu, idealnya tadi itu kita katakan di poin 10 levelnya. Iya. Terus anak-anak belum paham sama sekali itu berada di level 1. Menurut Bu Novi, anak-anak di kelas 2-nya Bu Novi sekarang ini berada di level berapa? Baik Bu Nuli, tentang memahami perkalian ini menurut saya anak-anak yang di kelas 2 ini tentang perkalian masih dalam level 5 Bu, karena banyak yang belum memahami tentang perkalian. Oke, menurut Bu Novi, anak-anak di kelas itu berada di level 5. Untuk memahami materi perkalian, apakah ada kemungkinan untuk murid-murid Bu Novi itu berada di level 10? Insya Allah bisa Bu. Jadi nanti anak-anak semoga dengan pembelajaran setelah ini saya akan menggunakan metode yang lain, kemudian strategi pembelajaran yang lain supaya anak-anak dapat mencapai level 10 gitu. Oke, berarti bisa ya Bu ya kalau berada di level 10. Iya. Nah, sekarang menurut Bu Novi apa yang harus dilakukan untuk membantu murid-murid Bu Novi tadi berada di level itu dalam memahami perkalian? Apa yang bisa Bu Novi lakukan?
Sebenarnya saya punya beberapa ide untuk mengatasi hal tersebut. Gitu. Kira-kira ide apa sih Bu Novi? Mungkin bisa disampaikan kepada saya. Iya, kalau kemarin itu kan saya masih menggunakan metode ceramah ya, menjelaskan kan jadinya pusatnya masih di saya sendiri. Nah, untuk berikutnya menurut saya karena murid-murid saya itu sesuai dengan asesmen awal yang sudah saya lakukan, mereka ini cenderung dengan suka bermain, suka bergerak ke sana kemari. Saya akan menggunakan games, Bu. Games yang menggunakan benda-benda lebih konkret lagi karena masih di kelas 2, sehingga anak-anak akan memegang benda-benda itu lebih mudah untuk memahami tentang perkalian itu dengan penjumlahan berulang. Setelah itu saya juga akan menayangkan video pembelajaran tentang perkalian yang diubah ke penjumlahan berulang. Wah, bagus sekali Bu Novi. Kira-kira game apa ya yang akan dimainkan oleh anak-anak kelas 2 nantinya? Oke, jadi nanti itu gamenya adalah memainkan tentakel. Jadi sebuah apa itu namanya, kalau punya tentakel itu apa namanya? Gurita ya, yaitu gambar gurita. Jadi nanti di bawahnya itu ada kertas-kertas soal itu. Kemudian untuk mengerjakan perkaliannya, anak-anak dapat menggunakan stik es krim, kelereng, atau batu, bahkan atau biji-biji kacang-kacangan yang sudah dibawa dari rumah untuk dibawa ke sekolah itu, sehingga anak-anak itu bisa memperoleh jawaban yang benar. Oke, itu rencana Ibu Novi. Apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi menurut Ibu Novi? Oke, baik. Menurut saya ukuran keberhasilan dari rencana saya ini adalah anak-anak bisa menghasilkan perkalian dengan benar, gitu Bu. Di setiap pertanyaan yang saya berikan atau soal-soal yang ada, gitu. Berarti ukurannya murid-murid bisa mengerjakan soal perkalian dengan benar. Nah, menurut Bu Novi, apakah ada kendala dari rencana aksi yang diterapkan dalam pembelajaran Bu Novi? Sepertinya kalau kendalanya itu adalah waktu, Bu. Jadi waktu dengan padatnya kegiatan, jadi saya perlu waktu untuk mempersiapkan segala medianya, gitu. Oke, menurut Bu Novi tadi memerlukan waktu ya, dan Iya. memerlukan tempat yang luas mungkin. Nah, Iya. perlu waktu berapa lama nih Bu Novi untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan? Lalu solusi untuk tempat yang luas tadi bagaimana? Oke, baik Bu. Jadi kemungkinan untuk waktu saya butuh waktu 3 hari lagi ya Bu ya, untuk mempersiapkan mulai dari rencana pembelajaran, kemudian menyiapkan media-medianya, kemudian menyiapkan tempat yang luas. Untuk tempat yang luas mungkin saya nanti akan setting kelas saya untuk yang di tengah itu menjadi zona yang lebih luas gitu, supaya anak-anak nanti bisa bebas bergerak gitu Bu. Ya, oke. Mungkin adakah seseorang yang bisa membantu Bu Novi untuk mempersiapkan pembelajaran yang sudah direncanakan tadi? Baik, sepertinya ada, yaitu rekan saya di kelas paralel, yaitu saya kan di kelas 2B, nanti ada guru atau rekan sejawat saya yang ada di kelas 2A yang akan membantu saya untuk mempersiapkan ini semua. Baik. Kira-kira kapan nih mau menerapkan rencana itu di kelas Bu Novi? Oke, baik Bu, mulai hari ini nanti siang setelah pulang sekolah saya akan segera menyusun rancangan pembelajarannya dan semua media-medianya dalam 3 hari ke depan gitu. Baiklah, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini Bu Novi ya. Apa sih yang didapatkan oleh Bu Novi dalam sesi berbincang-bincang kali ini? Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Rupi dengan ngobrol-ngobrol dengan panjenengan. Hari ini saya menemukan solusi bagi permasalahan saya, yaitu nanti saya akan menggunakan permainan dalam pembelajaran sehingga anak-anak akan lebih aktif lagi, lebih senang lagi karena pembelajarannya lebih interaktif dan menyenangkan, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat serta menggunakan media-media yang lebih konkret lagi. Oke, kalau begitu
sudah selesai melakukan pembelajaran menggunakan media-media yang Ibu Novi sampaikan tadi. Saya ingin dengar cerita sih tentang keseruan belajarnya di kelas Ibu Novi, dan jangan lupa ya nanti kalau ada apa-apa support, masukan atau apapun jangan lupa hubungi saya Bu Novi. Iya, terima kasih Bu Ruli atas coachingnya hari ini. Terima kasih juga, sampai ketemu minggu depan Bu. Ya. Bagaimana Bu Ruli tadi ke hasil kegiatan coachingnya dengan Bu Novi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi saya melakukan coaching dengan Bu Novi, berjalan dengan baik dan lancar Bu Diana. Ya, setelah melakukan observasi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Ruli. Baik Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ruli tadi? Selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur TERTA ya Bu ya. Dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu coach bisa merencanakan aksi dan coach juga bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dan permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach dan hadir penuh saat coach bercerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Ya, baik Bu Ruli, berarti sudah berhasil ya untuk melakukan kegiatan coaching dengan alur cerita ini ya, sesuai dengan yang tadi saya amati dan sudah saya catat tadi ya. Di sini Bu Ruli ini sudah berhasil menyampaikan sesuatu dengan alur cerita yang sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kepada Bu Novi, terus mengidentifikasi permasalahan, memastikan tujuannya, membuat rencana aksi, dan mengarahkan coaching juga untuk tanggung jawab yang dilakukan di dalam kelasnya ya, sesuai dengan perencanaan yang dilakukan oleh Bu Novi. Nah, di sini saya juga mendengar percakapan Bu Ruli dengan Bu Novi sudah fokus, hadir penuh untuk pertanyaannya juga sudah berbobot ya. Jadi di sini Bu Ruli ini sudah melaksanakan alur kita dengan baik ya. Untuk selanjutnya kompetensi apa yang dikembangkan setelah melakukan kegiatan coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk lebih jauh yaitu pemanfaatan teknik coaching di alur TERTA ini Ibu, supaya saya bisa menerapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Saya ingin terus mempraktekannya dalam kehidupan, terutama di sekolah gitu Ibu. Luar biasa sekali. Di sini Bu Ruli akan meningkatkan kompetensinya, terutama dalam mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya tentunya. Ya, semoga kedepannya ini bisa menjadi lebih baik dan sukses selalu Bu Ruli. Terima kasih Bu Lydia. Ya, terima kasih juga Bu Ruli dan Bu Novi untuk hari ini sudah melakukan proses kegiatan coaching dengan alur cerita yang tadi sudah hasil. Terima kasih Bu Wi. Selalu sehat. Amin. Senang sekali pagi hari ini berkesempatan untuk bertemu lagi dengan panjenengan berdua untuk membicarakan peningkatan kompetensi coaching panjenengan. Hari ini saya ingin memberi dukungan penuh kepada panjenengan semua ya. Mohon izin, Bu Wit, bagaimana saya dapat membantu panjenengan nanti? Terima kasih Bu Novi. Kami menginginkan panjenengan dapat membimbing kami dalam peningkatan kompetensi mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik, saya akan mendukung penuh panjenengan dalam hal itu. Baik, Bu Wit, berikutnya
bagian mana yang ingin panjenengan fokuskan pada observasi nanti? Ya, saya berharap Bu Novi nanti bisa memperhatikan saya, mendengarkan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Bu Wit, sudah saya catat hal ini. Bagaimana menurut panjenengan? Sejauh mana tingkat kemampuan panjenengan dalam dua hal ini? Ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan kemampuan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham sekali. Apa harapan Bu Wit dari observasi kita nanti? Ya, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Bu Wit, kalau gitu silahkan untuk memulai kegiatan coachingnya. Nanti saya akan mengamati panjenengan keluar. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi Bu Widya. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Bu Ruli capai pada sesi coaching hari ini? Yang ingin saya capai dalam coaching hari ini yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih yang efektif gitu ya. Ya, baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita mengidentifikasi hal-hal yang nyata yang berkaitan dengan pengelolaan waktu. Ya, mengenai pengelolaan waktu, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang sudah ditentukan mengenai tugas-tugas tersebut. Ya, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang panjenengan ingin lakukan dari masalah penentuan waktu tersebut. Ya. Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi yang sudah ditentukan. Bagus sekali. Rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Bu Ruli dalam menjaga komitmen terhadap aksi atau rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Ruli? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak teman sejawat untuk mendukung rencana yang sudah saya rencanakan. Iya, baik. Sekarang bagaimana Bu Ruli bertanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik terhadap teman sejawat saya. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika itu mungkin saya perlukan. Baik, terima kasih Bu Wit dan Bu Ruli yang telah melaksanakan coaching dengan runtut dan luar biasa. Terima kasih juga telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Kali ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Terima kasih Bu Novi. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik.
Apa yang membuat Bu Wit merasa seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dengan baik. Oke, kalau gitu boleh saya nanti berbagi hasil pengamatan saya? Iya, Bu. Oke, saya melihat bahwa Bu Wit telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang telah kita tentukan. Seperti itu Bu, menurut saya. Bagaimana menurut pendapat Bu Wit? Apakah sependapat dengan saya? Iya, saya sependapat dengan Ibu. Baik, gini Bu Wit. Namun saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan dari kompetensi yang sudah Bu Wit miliki. Misalnya tadi pada saat observasi saya perhatikan saat mengajukan pertanyaan, Bu Wit sepertinya masih ragu-ragu, kemudian belum percaya pada dirinya. Oh, pertanyaanku ini udah berbobot atau belum ya, seperti itu. Pada sebetulnya dan seharusnya itu Bu Wit bisa gitu loh, bisa bisa lebih dari itu. Bagaimana menurut panjenengan pandangan saya ini? Ya, baik Bu. Atas umpan baliknya, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi dalam mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan dengan percaya diri. Oke, Bu Wit. Baik, semangat ya Bu ya. Ya, semangat, Oke, Bu. dari diskusi kita tadi, adakah langkah konkret yang akan Bu Wit ambil untuk meningkatkan performa di area ini, maksudnya di area coaching ini? Ya, saya akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya. Di sini saya akan terus berlatih untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, itu adalah langkah yang baik, Wit. Tetap semangat sekali lagi. Baik, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Wit peroleh dari proses ini? Yang saya peroleh di sini bahwa kita dalam melakukan sebuah coaching itu harus bisa mendengarkan dengan penuh dan dapat mengajukan pertanyaan yang bermakna dengan percaya diri. Oke, terima kasih Bu Wit telah bersedia untuk berdiskusi dengan saya. Semoga nantinya Bu Wit dapat melaksanakan coaching ini dengan lebih percaya diri lagi, kemudian mendapatkan umpan balik yang juga positif untuk perkembangan diri kita semua. Terima kasih semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas bimbingan hari ini. Kami jadi lebih paham apa yang harus kami lakukan dan kami akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Baik Wit, terima kasih juga. Sama-sama, tetap sehat dan semangat. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.